Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita masih akan mempelajari konsep listrik statis, dan ini adalah video pembelajaran kita bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang energi potensial listrik, usaha, dan hukum kekekalan energi mekanik pada listrik statis. Kita mulai dengan yang pertama, energi potensial listrik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaannya. Salah satu contoh energi potensial yang telah kita pelajari adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dimiliki oleh benda-benda karena adanya interaksi gaya tarik-menarik gaya gravitasi. Misalkan semua benda M yang berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, kita mengatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi sebesar M kali G kali H. Energi potensial gravitasi muncul karena adanya gaya tarik gravitasi bumi yang mengarah ke pusat bumi. Hal ini juga terjadi pada muatan-muatan listrik. Energi potensial listrik muncul karena adanya gaya interaksi antara muatan-muatan listrik. Namun, pada muatan listrik, gaya yang muncul bisa dua macam, yaitu bisa gaya tarik-menarik dan bisa juga gaya tolak-menolak. Untuk dua buah muatan, misalnya Q1 dan Q2, yang terpisah sejauh R, maka energi potensial yang dimiliki oleh masing-masing muatan tersebut dirumuskan dengan persamaan K Q1 kali Q2 dibagi R, di mana R adalah jarak antara kedua muatan. Satuan dari energi potensial adalah Joule. Kemudian potensial listrik yang disimbol V. Potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik untuk setiap satu satuan muatan. Dari definisi ini, maka potensial listrik yang disimbol V dirumuskan sebagai energi potensial dibagi dengan muatan Q. Jadi misalnya kita memiliki sebuah muatan Q dan titik A berada sejauh R dari muatan Q tersebut. Maka di titik A akan muncul besarnya potensial V sebesar K dikali Q per R. Sementara itu, dari persamaan V sama dengan energi potensial dibagi Q, kita bisa mengubah persamaannya menjadi berbentuk energi potensial sama dengan V kali Q. Jadi selain energi potensial sama dengan K Q1 Q2 per R, kita juga bisa menghitung energi potensial dengan menggunakan potensial listrik V dikali Q. Satuan dari potensial listrik adalah volt. Sekarang hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik dirumuskan sebagai jumlah energi kinetik dengan energi potensial. Kita telah mengetahui bahwa salah satu cara untuk menghitung energi potensial listrik adalah menggunakan Q dikali potensial atau V. Sementara energi kinetik atau energi gerak dihitung dari setengah mv kuadrat. V yang ada di sebelah sini adalah V kecepatan dan V huruf besar adalah V potensial. Dengan demikian, energi mekanik adalah 1/2 mv kuadrat V kecepatan ditambah Q kali V huruf besar, yaitu V potensial. Bagaimana penggunaan kekekalan energi mekanik ini? Kita lihat dalam penjelasan berikut. Misalnya kita memiliki dua buah muatan sama-sama negatif, maka kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Akibat gaya tolak-menolak ini, maka kedua muatan akan bergerak saling menjauh. Ketika kedua muatan bergerak saling menjauh, maka akan terjadi perubahan energi potensial pada muatan, yaitu energi potensial pada jarak R1 akan berubah menjadi energi potensial pada jarak R2, di mana semakin jauh jarak antara kedua benda, maka energi potensial listriknya akan semakin berkurang.
Akan tetapi, energi mekaniknya akan selalu tetap. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik pada keadaan awal atau pada keadaan 1 sama dengan energi mekanik pada keadaan 2. Dituliskan setengah M V1 kuadrat tambah Q dikali V1 sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah Q dikali V2. Jadi harap diperhatikan sekali lagi bahwa V huruf kecil adalah kecepatan dan V huruf besar adalah potensial. Jadi, jika kedua benda bergerak saling menjauh, maka energi potensialnya akan menjadi semakin kecil. Lalu kemana hilangnya energi potensial tersebut? Energi potensial tersebut tidak hilang, tetapi dikonversi menjadi energi kinetik atau energi gerak. Hal ini kita lihat bahwa semakin jauh kedua benda bergerak, maka kecepatannya akan semakin besar. Sehingga dengan demikian, energi kinetiknya akan semakin besar. Jadi, ketika energi potensialnya berkurang, justru energi kinetiknya akan menjadi semakin besar. Tetapi jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki benda akan selalu konstan atau akan selalu tetap. Inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik. Sekali lagi, hukum kekekalan energi mekanik menunjukkan bahwa jika energi potensial partikel berkurang, maka pasti energi kinetiknya akan bertambah. Demikian juga sebaliknya. Jika energi kinetiknya berkurang, maka pasti energi potensialnya yang akan bertambah. Karena energi mekanik yang bekerja pada benda selalu konstan, di mana M adalah massa dan Q adalah besar muatan dengan satuannya kolom, V adalah potensial listrik dalam satuan volt, dan V kecil adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Sekarang kita berpindah ke topik selanjutnya, yaitu usaha atau kerja. Usaha atau kerja diberi simbol W dan juga satuannya sama dengan satuan energi, yaitu Joule. Dalam konsep listrik statis, maka kita akan menghitung bagaimana besarnya usaha untuk memindahkan sebuah muatan yang berada dalam medan listrik. Misalnya pada gambar ini Q1 dan Q2 yang saling tolak-menolak. Kita akan memindahkan Q1 dari posisinya yang berjarak R1 dari Q2 ke posisi yang berjarak R2 dari Q2. Dari sini kita bisa melihat bahwa energi potensial antara Q1 dan Q2 akan mengalami perubahan. Dan perubahan energi potensial inilah yang sama dengan usaha untuk memindahkan muatan Q1 dari posisinya di R1 ke R2. Usaha adalah minus perubahan energi potensial. Sehingga kita bisa menghitung usaha adalah minus energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Di mana energi potensial awalnya adalah K Q1 Q2 per R1 dan energi potensial akhirnya adalah K Q1 Q2 per R2. Sehingga jika energi potensial akhir dikurang energi potensial awal, EP2 dikurang EP1 dikurangkan, kita akan mendapatkan nilai K Q1 dan Q2 pada kedua energi potensial ini besarnya sama, sehingga kita bisa mengeluarkan nilai K Q1 dan Q2, sehingga dalam kurung hanya ada 1 per R2 minus 1 per R1. Dan perlu diingat bahwa usaha adalah minus atau negatif perubahan energi potensial, sehingga tanda negatif berada di sebelah sini. Karena energi potensial bisa juga dihitung dari V kali Q, maka perubahan energi potensial bisa juga kita menggunakan muatan Q dikali potensial akhirnya dikurang muatan Q yang berpindah dikali potensial awal yang mempengaruhinya. Sehingga bisa ditulis energi potensial, perubahan energi potensial adalah Q dikali V2 minus V1. Sehingga usaha adalah Q dikali delta V.
Mari kita melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada sumbu X terdapat muatan min 2 mikrokolom di posisi X sama dengan 10 cm, muatan plus 5 mikrokolom di posisi 15 cm, dan muatan plus 4 mikrokolom di titik X sama dengan 30 cm. Sekarang kita akan menghitung potensial listrik pada titik X sama dengan min 10 cm dan energi potensial yang dimiliki muatan Q min 3 mikrokolom jika diletakkan pada titik yang dimaksud pada bagian A. Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu menggambar garis bilangannya. Jarak yang dimaksud berada dalam satuan cm seperti pada soal, dan pada titik X 10 cm terdapat muatan min 2 mikrokolom, kemudian di sini terdapat muatan plus 5 mikrokolom, selanjutnya terdapat muatan plus 4 mikrokolom pada posisi 30 cm, dan sebuah titik berada pada posisi min 10 cm. Kita sebutlah ini titik A. Sekarang kita akan menghitung berapa potensial listrik pada titik A oleh pengaruh ketiga muatan tersebut. Jadi kita beri nama masing-masing muatan Q1, Q2, dan Q3. Jarak titik A ke Q1 adalah R1 yaitu 20 cm. Yang ini 10 cm, kemudian ke sini 10 cm, sehingga jarak R1 adalah 20 cm atau 0,2 meter. Jarak R2 adalah 25 cm atau 0,25 meter. Jarak R3 adalah 40 cm, yaitu jarak dari sini ke sini, yaitu 40 cm atau 0,4 meter. Selanjutnya kita akan menghitung potensial total yang diakibatkan oleh ketiga muatan tersebut di titik A. Jadi potensial total di titik A adalah potensial yang dihasilkan oleh muatan 1 tambah potensial yang dihasilkan muatan 2 tambah potensial yang dihasilkan muatan 3, yaitu V1 tambah V2 tambah V3. Kita telah mengetahui bahwa potensial adalah K per R, sehingga V1 adalah K1 per R1, V2 K2 per R2, dan V3 K3 per R3. Dan nilai K adalah sama sehingga dikeluarkan. Kita tulis 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung muatan 1 besarnya min 2 mikrokolom, nilai mikro adalah 10 min 6, kemudian Q2 5 mikrokolom, 5 10 min 6, dan Q3 4 mikrokolom, 4 10 min 6. Selanjutnya diperoleh nilai 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 sama semua, jadi kita keluarkan di sebelah sini. Di dalamnya tinggal min 2 dibagi 0,2 adalah min 10, 5 dibagi 0,25 adalah 20, dan 4 dibagi 0,4 adalah 10. Jadi 10 dengan min 10 habis, kita menghasilkan nilai 20 kali 9 kali 10 pangkat 3. 18 10 pangkat 4 volt. Sekarang untuk bagian yang kedua, kita akan menghitung energi potensial yang dimiliki muatan Q-3 mikrokolom yang diletakkan di titik A. Jadi sekarang di titik A terdapat muatan sebesar -3 mikrokolom. Total energi potensial yang dimiliki muatan A adalah energi potensial yang dihasilkan dari interaksi muatan A dengan muatan 1, sebut EP antara A1, dan energi potensial akibat interaksi muatan A dengan muatan 2, EPA2, dan energi potensial akibat interaksi muatan A dengan muatan 3. Kita simbol EPA3. Energi potensial rumusnya K1Q2 per R. Berarti untuk EPA1 kita menggunakan K QA dikali Q1 per R1. EPA2 K QA dikali Q2 per R2. Dan EP antara A dan Q3 adalah K dikali A dikali Q3 per R3. Atau untuk lebih cepatnya kita bisa menggunakan energi potensial adalah V kali Q, di mana dalam hal ini V adalah potensial di A, potensial total yang dihasilkan oleh ketiga muatan yang kita telah hitung pada bagian A tadi.
Sekarang kita tinggal perlu mengalikannya dengan muatan A min 3 mikrocoulomb. Sehingga kita peroleh 18 dikali 10 pangkat 4 volt untuk VA dikali dengan muatan min 3 10 pangkat 6. Sehingga diperoleh nilai energi potensial di A adalah minus 54 10 pangkat min 2 Joule. Jadi, jika kita melanjutkan mengerjakan dengan persamaan ini, hasilnya akan sama saja dengan langsung menggunakan persamaan V dikali Q. Karena potensial V telah dihitung di awal tadi di bagian A, maka pada bagian B kita tidak perlu lagi menggunakan persamaan ini karena potensialnya sudah diketahui. Kita lihat soal yang berikutnya. Perhatikan gambar sebuah elektron mula-mula diam di plat A. Plat A berada di sini. Elektron tersebut mula-mula diam di A. Kemudian elektron bergerak ke plat B karena adanya beda potensial sebesar 1000 volt. Sekarang, jika massa elektron 9,110 min 31 kg dan muatannya 1,6 10 pangkat min 19 coulomb, maka kita akan menghitung energi kinetik elektron ketika tiba di B dan kecepatan elektron ketika tiba di B. Jadi kecepatan di A adalah mula-mula diam, jadi VA sama dengan 0, dan beda potensial adalah 1000 volt. Massa 9,1 min 10 pangkat min 31 kg dan muatan 1,6 10 min 19 coulomb. Di sini kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik pada elektron yang bergerak dari A ke B. Jadi energi mekanik elektron di A akan sama dengan energi mekanik elektron di B. Jadi 1/2 M VA kuadrat tambah Q dikali potensial di A sama dengan 1/2 M dikali VB kuadrat ditambah Q dikali potensial di B. Di mana VA adalah 0 dan 1/2 M VB kuadrat tidak lain daripada energi kinetik di B. Dan inilah yang ditanyakan. Sehingga kita tinggal mengatakan Q dikali VA minus Q dikali VB, jadi bagian ini pindah ke sini, akan sama dengan energi kinetik di B. Sehingga VA dikurang VB adalah beda potensial antara plat A dengan B, yaitu besarnya 1000. Jika kita mendapatkan nilai Q-nya adalah 1,6 10 pangkat min 19 coulomb dikali beda potensial 1000, dan kita menghasilkan nilai energi kinetik di B sama dengan 1,6 10 pangkat min 16 Joule. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan elektron ketika tiba di B. Kita tinggal menggunakan persamaan 1/2 mv kuadrat. Atau VB sama dengan 2 dikali energi kinetik dibagi M. Jadi 2 mengalihkan energi kinetik dan M membagi. Jadi 2 energi kinetik per M. Dan pangkat 2 pindah jadi akar. Kita tinggal memasukkan angka 2 dikali 1,6 10 min 16 bagi 9 10 min 31. Untuk memudahkan mencabut akar, 1,6 kita ubah menjadi 16, sehingga pangkat 10 min 16 menjadi pangkat 10 menjadi 10 pangkat min 17. Untuk memudahkan mencabut akar, kita mengubah nilai 1,6 10 min 16 menjadi 16 10 pangkat min 17. Sehingga akar 16 adalah 4, akar 9 adalah 3, akar 2 tetap kita tulis akar 2. Dan eksponennya adalah 10 pangkat min 17 tambah pangkat 31. Ya, jadi minus 31 naik menjadi pangkat positif 31. Kita menghasilkan nilai 4/3 akar 2, 10 pangkat 7. Ya, min 17 tambah 31 adalah 14. Akar 10 pangkat 14 adalah 10 pangkat 7 meter per sekon. Akar 10 pangkat 14 adalah 10 pangkat 7. Jadi hasilnya 4/3 akar 2, 10 pangkat 7 meter per sekon.
Nah, siswa sekalian, kita telah tiba pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki muatan-muatan listrik karena adanya gaya Coulomb. Energi potensial listrik dihitung dari persamaan K, Q1, Q2 per R. Selanjutnya, potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik untuk setiap satu satuan muatan. Jadi potensial listrik adalah energi potensial dibagi Q. Dan dengan mengubah persamaan potensial, kita bisa mendapatkan EP sama dengan Q kali V. Jadi energi potensial listrik bisa juga dihitung dan jadi energi potensial listrik bisa juga dihitung Q kali V. Kemudian dengan memasukkan nilai K Q1 Q2 per R ke persamaan potensial, kita bisa mendapatkan potensial di sebuah titik adalah K Q per R. Potensial di sebuah titik yang dipengaruhi sebuah muatan Q besarnya adalah K dikali muatan dibagi R jarak titik tersebut ke sumber muatan. Kemudian kekekalan energi mekanik. Energi mekanik selalu tetap, atau energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik akhir. Dituliskan 1/2 M V1 kuadrat ditambah Q kali V1 sama dengan 1/2 M V2 kuadrat ditambah Q kali V2. Namun perlu diingat bahwa V2 huruf besar ini adalah potensial, sementara V1 huruf kecil adalah kecepatan. Usaha atau kerja. Usaha untuk memindahkan sebuah muatan yang berada dalam medan listrik adalah sama dengan selisih perubahan energi potensialnya, atau minus perubahan energi potensialnya, atau minus Q dikali delta V. Baiklah siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk mendukung channel Interaksi Fisika, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Atas dukungannya diucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.